Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Tukang Servis Desa. Hari ini saya kedatangan Realme 3 ya. Ini usernya minta ganti LCD. Sebenarnya LCD-nya ini bagus ya, namun LCD-nya itu ada tampilan di layarnya. Jadi tampilan hitam ya, kiri kanan itu di tengah. Jadi akhirnya minta ganti LCD. Padahal ini HP-nya belum pernah di servis sama sekali ya. Ini segelnya masih utuh semua. Jadi langsung saja saya bongkar HP-nya, lepas dulu untuk bagian-bagian backdoor dan lain-lain ya. Dan hati-hati juga saat membuka karena disitu ada fingerprint, dan sampai terangkat ke atas ya, takutnya malah ketarik, malah putus ya fleksibel fingerprintnya. Dan untuk tombol-tombolnya kayaknya ini harus diganti ya sebenarnya, namun karena saya tidak punya stoknya, jadi saya beri ganjal aja ya, sementara menahan buat ini ya, buat mengganti ke depannya ya. Oke, di sini saya pasang dulu, saya kasih lem sedikit ya untuk bagian tombolnya, takutnya nanti malah jatuh, malah hilang ya. Oke, lanjut lepas konektor-konektor baterai dan LCD ya. Ini sebelum dipasang saya coba dulu untuk LCD baru, dan pastikan LCD ini berjalan dengan normal ya, tidak ada masalah, tidak ada LCD sentuhnya yang lari-lari ya. Oke, saya coba tes dulu untuk LCD barunya, mudah-mudahan LCD barunya aman ya. Dan ini dia penampakannya, alhamdulillah sudah mau tampil ke tampilan menu kedua. Kita coba apakah mau tampil ke tampilan menu. Alhamdulillah sudah mau tampil ya. Dan ini kayaknya HP-nya agak berat ya, sentuhnya agak lambat ya, namun ini LCD-nya normal ya, tidak ada masalah. Dan alhamdulillah sepertinya untuk tombol-tombol untuk sentuhnya aman ya. Oke, lanjut untuk persiapan pemasangan ya. Ini HP-nya agak lumayan berat ya, jadi sentuhnya agak lambat ya. Dan setelah dilakukan pengetesan, alhamdulillah normal. Lanjut lepas baterainya dan lanjut melepas LCD ya. Oke, tarik pelan-pelan untuk bagian baterai, jangan lupa konektor baterainya ya. Dan alhamdulillah sudah terlepas ya untuk baterainya, sambil dirapiin bagian baterai agar tidak mengganjal ya saat ini ya dipasang nanti ya. Oke, untuk baterai alhamdulillah sudah aman ya. Lanjut buka LCD. Di sini untuk plastik bening ini saya buka secukupnya ya. Dan di belakang fleksibel itu ada plastik anti panas ya kayaknya ya. Itu dirapiin saja, nggak usah dilepas ya. Oke, lanjut buka LCD-nya. Ini LCD-nya masih bagus ya. Namun karena ada tampilan di tengahnya itu ya, tampilan hitam kiri kanan itu yang bikin nggak nyaman dipandang ya. Jadi minta diganti LCD, dan sini proses pelepasan LCD ya. Tarik pelan-pelan, cari posisi yang paling mudah ya untuk melepasnya. Dan ini karena saya manual ya, jadi saya usahakan pelan-pelan agar tidak merusak LCD lamanya. Dan LCD lamanya ini masih berfungsi ya, jadi bisa dipakai kembali apabila mau digunakan ya. Namun itu tampilannya saja yang kurang itu ya, yang kurang bagus ya, karena ada bagian tengahnya, namun kalau digunakan itu bisa dipakai ya. Dan sini untuk bagian framenya ini, bagian LCD-nya ini sini agak retak ya, ada bagian-bagian yang retak juga, jadi sambil dikasih lem agar ini ya tidak lepas ya dari bodinya. Oke, sambil dibersihkan. Ini sebenarnya untuk pemasangan LCD ini mudah ya, agak cukup mudah, namun harus hati-hati ya, takutnya
bagian-bagian yang lain malah ini ya tambah rusak atau bagaimana ya, nanti malah nombok ya. Oke, setelah dilakukan pembersihan dan lain-lain, pastikan semuanya aman ya. Setelah dirasa cukup bersih, lanjut untuk ke persiapan pemasangan dan pengeleman LCD ya. Oke, kita cek kembali, pastikan juga untuk bagian saringan di atas kamera itu tidak hilang ya. Karena biasanya kalau hilang itu sering kemasukan debu ya di bagian ke atas, di bagian kamera dan lain-lainnya ya. Jadi pastikan supaya tidak ada yang hilang di filter itu ya, itu saringan yang dekat kamera itu ya, saringan telepon itu. Oke, karena di sini masih ada terganjal sambil dibersihkan. Sebelum dipasang itu saya cek dulu ya. Nah, ini untuk kamera saya bersihkan dulu agar tidak ada debu yang mengganjal, menempel di lensa kameranya. Apabila sudah dirasa pas, sudah cukup bersih, lanjut ke pengeleman ya. Oke, kasih lem secukupnya, jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit ya. Karena apabila terlalu banyak nanti malah lemnya ketebalan, LCD-nya banyak cahaya yang keluar ya dari sisi kiri dan kanannya, atas bawahnya ya. Oke, kasih lem secukupnya dan usahakan rata ya, tidak ada bagian-bagian yang tidak ada kena lem ya. Oke, sambil dirapiin, boleh berulang ya kalau ada yang kurang. Dan untuk bagian atas ini ada sensor ya, itu jangan sampai ketutup, takutnya nanti malah nggak berfungsi ya sensornya. Dan apabila sudah siap, sudah selesai dilakukan pengeleman, lanjut ke pemasangan LCD ya. Oke, tekan pelan-pelan dan rapikan LCD-nya dan fleksibelnya ya. Ini karena fleksibel, bagian konektor fleksibel LCD dan baterai itu terpisah ya dengan tutup mesinnya. Jadi ini lebih cepat ya untuk prosesnya, nggak terlalu lama ya. Biasanya yang lama itu membersihkan sisa-sisa lem yang masih menempel ya. Jadi kalau pemasangan ini nggak terlalu lama ya, sambil menunggu lemnya kering dan pastikan untuk bagian lemnya ini ya terisi semua ya. Dan apabila masih ada yang mengganjal atau bagian yang terangkat, bisa ditekan pelan-pelan. Dan nanti apabila ada yang terangkat juga bisa kita tambah karet dan atau perekat ya. Jadi supaya lebih rapat dan presisi untuk bagian LCD yang terangkat. Dan di sini untuk bagian tombol ini saya beri ini ya, ganjelan ya, agar pas ditekan itu berfungsi ya, tidak terlalu ke dalam itu untuk tombol-tombolnya. Karena karet tombolnya sudah habis ya, bukan di fleksibel tombolnya ya, ini di karet tombol luarnya. Oke, lanjut merapikan, pasang dulu untuk fingerprint dan plat penutupnya ya. Hati-hati juga saat pemasangan karena di situ fleksibel fingerprintnya di bawah itu ya, di bawah plat itu takutnya ketarik atau yang lainnya malah kegores ya, jadi nggak berfungsi untuk fingerprintnya. Oke, ini alhamdulillah untuk pemasangan sudah selesai ya. Sambil dicek untuk bagian-bagian konektornya, bagian-bagian LCD juga dan lain-lain, pastikan tidak ada yang terangkat dan mengganjal ya. Apabila ada yang terangkat nanti ditambah karet atau perekat ya, atau isolasi. Ini bebas ya, karena tergantung ini ya, apa yang kita punya ya. Kalau kita nggak punya karet, bisa digunakan untuk isolasi ya sebagai merekatkannya. Jadi di sini karena saya tidak ada karetnya, jadi saya gunakan isolasi agar LCD-nya bisa cukup rapat ya. Oke, alhamdulillah ini pemasangan sudah selesai. Lanjut sambil menunggu HP-nya selesai ya. Karena di sini
bagian bawah ini agak terangkat sedikit, jadi saya tambah isolasi ya untuk menahan. Dan untuk bagian atas sepertinya aman, tidak ada masalah. Sambil menunggu lem kering, bersihkan sisa-sisa lem, usahakan tidak ada yang kosong ya untuk bagian sisi-sisinya. Oke, dan ini alhamdulillah sudah selesai pemasangan. Sambil menunggu lem kering, tinggal diinfokan ke usernya, dan alhamdulillah sudah aman ya, tidak ada masalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.